Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahduh, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di sore hari ini, Ramadan hari yang ke-12. Kita masih membahas tema terkait dengan kelanjutan yang kemarin, yaitu tentang jamak ya. Sholat jamak yang kemarin sudah, hari kemarin temanya adalah jamak takdim, yang sekarang adalah jamak takhir. Jadi bagi seorang musafir itu dibolehkan menjamak sholat atau diberi rukhsah keringanan, sholat itu bisa dijamak atau digabung ya. Kalau jamak takdim kemarin itu contohnya sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktu duhur, sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib, itu jamak takdim. Dan sekarang adalah jamak takhir. Jamak takhir itu sholat duhur dan asar ditaruh di waktu asar, atau maghrib dan isya di waktu isya, itu jamak takhir. Jadi dan dalam jamak takhir itu ada syarat. Ini syaratnya hanya dikit, hanya dua ya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah niatut takhiri waqad baqiya min waqtil ulama ya sauha. Yang pertama syaratnya kalau ingin panjenengan menjamak takhir, itu syaratnya adalah niatut takhir, harus adanya niat takhir, mengakhirkan sholat, dan waktunya ketika niat itu masih mencukupi untuk kira-kira sholatnya. Contohnya kalau sholat maghrib dan isya ya, mau diletakkan di isya, nanti di waktu isya di jamak takhir. Jadi di waktu maghribnya harus berniat bahwa nanti sholat maghrib saya jamak takhir di waktu isya ya. Jadi saya sholat maghribnya diletakkan di waktu isya. Pakai Jawa nggak apa-apa ya. Kalau mau sulit bahasa Arab ya pakai Jawa aja niatnya. Karena saya pernah melihat kejadian ada rombongan Wali Songo itu contohnya ya. Jadi dia di waktu maghrib itu pimpinan rombongan itu tidak mengumumkan kepada jamaahnya bahwa nanti sholatnya ditakhir, itu enggak, lanjut aja bisnya, jalan aja tanpa ada pengumuman. Dikira jamaahnya sudah paham. Waktu turun untuk waktu isya sudah jam 8, jam 9 itu waktu turun makan malam, terus langsung diajak sholat jamak takhir. Lah kalau di maghribnya itu belum niat pada waktu maghrib tadi, terus dia langsung sholat maghrib sama isya, ya nggak jadi jamak takhir itu. Tapi maghribnya itu jatuhnya, statusnya itu malah sebagai kondo ya. Ya paham ya, karena maghribnya di waktu maghrib tadi belum niat takhir, tidak ada niat mengakhirkan sholat maghrib di jamak di waktu isya. Kalau tidak ada niat seperti itu, kok jam 9 malam dia turun terus sholat maghrib dan isya, maghribnya itu jadinya qadha ya, karena sudah keluar waktu. Makanya harus diniati. Jadi waktu maghrib kalau ada rombongan gitu, pimpinan rombongan mengingatkan, monggo niat sarang-sarang ya, atau mungkin niat sendiri-sendiri nggak apa-apa, bahwa nanti sholat maghribnya ini jamak takhir ya, di waktu isya. Nah itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah dawamul udri ila tamamis sholat asaniyah ya, harus langgengnya udur. Kalau dalam hal bepergian berarti udurnya safar. Jadi safarnya itu masih ada ila tamamis sholat asaniyah, sampai sempurnanya sholat yang kedua. Jadi sampai sempurnanya sholat yang kedua. Jadi dia bepergian, contohnya gini, dia bepergian dalam waktu maghrib isya itu masih di perjalanan. Nah, waktu maghrib itu masih di perjalanan, terus gini bikin pengumuman nanti sholatnya kita jamak takhir di waktu isya itu. Ya ternyata ya ketika waktu isya dia melaksanakan sholat habis maghrib terus isya, dia sudah sampai di daerahnya. Nah itu kan tidak sah. Contohnya gini, kalau di kitab-kitab itu dicontohkan bagaimana bisa di tengah-tengah sholat dia nyampe di perjalanan, nyampe di rumahnya atau di daerahnya. Contohnya kalau perjalanan pakai kapal atau perahu, terus dia di perjalanan sholat,
ya kan, sholat jamaah takhir jam 9 malam contohnya, sholat maghrib dan isya. Terus ketika di tengah-tengah sholat, kapalnya, perahunya nyampe di daerahnya, ya, masuk di wilayahnya. Kalau para ulama menjelaskan itu tingkat wilayahnya kecamatan, dia nyampe masuk di kecamatannya. Nah itu berarti tidak sah. Nanti jatuhnya maghribnya sebagai kodok gitu. Apalagi kalau sudah di rumah ya. Kan ada yang model jamaah takhir dia maghrib sama isya, terus nanti jamaah takhir aja kalau sudah nyampe rumah. Ya, itu nggak sah. Nanti kalau sudah nyampe rumah terus dia baru sholat maghrib dan isya. Kan karena sudah sampai rumah itu udzur safarnya, bepergiannya sudah nggak ada. Kok dia baru nanti aja sholatnya jamaah takhir sudah di rumah, terus dia sholat maghrib sama isya jam 12 malam sudah di rumah. Maghribnya jatuhnya itu adalah qadha. Jadi ketika sholat itu ya dia posisi masih di perjalanan, jadi belum nyampe rumah ya. Itu pembahasan tentang jamaah takhir. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.